Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan ringkasan materi Valuation and Management of Common Stocks. Valuation and Management of Common Stocks adalah proses penting dalam pengambilan keputusan investasi. Tujuan utama penilaian saham adalah penentuan nilai intrinsik saham untuk menilai apakah suatu saham undervalued atau bernilai lebih rendah dari nilai pasar atau overvalued, bernilai lebih tinggi dari nilai pasar. Proses ini melibatkan analisis fundamental, makroekonomi, dan industri untuk memberikan wawasan mendalam tentang kinerja perusahaan. Pendekatan utama dalam valuasi saham ada dua, yaitu analisis fundamental yang berdasarkan kinerja keuangan perusahaan termasuk pendapatan, keuntungan, dan arus kas bebas, dan mengidentifikasi faktor seperti inovasi, kekuatan merek, dan kualitas manajemen. Yang kedua ada analisis teknis yang berdasarkan pada pergerakan harga saham dan volume perdagangan untuk memprediksi tren pasar. Komponen utama dalam penilaian saham ada tiga, yaitu estimasi arus kas, tingkat diskonto, dan estimasi pertumbuhan. Estimasi arus kas menggunakan dividen, laba bersih, atau arus kas bebas untuk memproyeksikan aliran pendapatan masa depan. Sementara tingkat diskonto menggambarkan risiko investasi dengan mempertimbangkan biaya modal. Estimasi pertumbuhan memproyeksikan pendapatan dan keuntungan masa depan untuk menentukan potensi pertumbuhan saham. Terdapat tiga langkah dalam proses penilaian saham. Pertama, ada analisis makroekonomi dan industri, di mana analisis ini mengkaji kondisi ekonomi global dan domestik, termasuk suku bunga, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Analisis ini juga mengevaluasi siklus industri, pertumbuhan, kestabilan atau penurunan, dan peluang serta tantangan di sektor terkait. Yang kedua ada analisis fundamental perusahaan, di mana analisis ini menggunakan laporan keuangan untuk memahami pendapatan, keuntungan, dan arus kas perusahaan. Analisis ini juga memproyeksikan dividen atau arus kas bebas di masa depan. Yang ketiga adalah penentuan nilai intrinsik. Langkah yang ketiga ini untuk memilih model valuasi yang sesuai seperti dividend discount model atau DDM atau free cash flow model atau relative valuation. Membandingkan nilai intrinsik dengan harga pasar untuk menentukan langkah investasi. Untuk metode valuasi utama ada 4. Yang pertama, dividend discount model atau DDM, untuk menghitung nilai saham berdasarkan dividen masa depan yang didiskontokan dengan nilai pengembalian yang diinginkan. Yang kedua, pendekatan berbasis pendapatan atau income approach, yang menggunakan risiko PE, price to earnings, untuk menilai apakah saham mahal atau murah dibandingkan laba per saham. Yang ketiga, discounted cash flow atau DCF, mengestimasi nilai saham berdasarkan arus kas masa depan yang didiskontokan ke nilai saat ini. Yang keempat, ada relative valuation, yaitu membandingkan nilai perusahaan dengan nilai perusahaan lain atau tolak ukur pasar menggunakan rasio seperti PE, PB atau price to book, dan PS, price to sales. Faktor yang mempengaruhi penilaian saham ada kinerja keuangan perusahaan, di mana di sini melihat kondisi makroekonomi, tingkat suku bunga, risiko pasar, dan kebijakan perusahaan. Kemudian ada industri yang melihat siklus bisnis, perubahan struktural, demografi, teknologi, regulasi, dan siklus hidup industri. Kemudian ada persaingan yang menggunakan analisis Porter untuk mengevaluasi posisi kompetitif perusahaan. Penilaian berdasarkan pertumbuhan dividen menggunakan dua model, yaitu model pertumbuhan tetap dan model pertumbuhan tidak tetap. Model pertumbuhan tetap mengasumsikan dividen akan tumbuh pada tingkat yang konstan. Kemudian kalau untuk yang model pertumbuhan tidak tetap mengakomodasi perubahan dalam tingkat pertumbuhan dividen sebelum mencapai tingkat stabil. Analisis industri dan pasar ada 3, yaitu ada analisis siklus bisnis yang mengidentifikasi bagian siklus bisnis seperti puncak, resesi, pemulihan, atau ekspansi yang mempengaruhi kinerja industri. Kemudian yang kedua, analisis perubahan ekonomi struktural. Di sini menilai faktor seperti demografi, teknologi, dan regulasi yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam industri.
Yang ketiga ada analisis persaingan industri yang menggunakan strategi bersaing Michael Porter untuk menganalisis kekuatan kompetitif dalam industri. Keunggulan dan keterbatasan valuasi relatif. Keunggulannya adalah mudah digunakan dengan mencerminkan sentimen pasar dan berguna untuk membandingkan perusahaan dalam industri yang sama, apakah perusahaan lebih unggul atau tidak. Sementara keterbatasan dari valuasi relatif ini adalah tantangan dalam menemukan perusahaan yang benar-benar sebanding. Kemudian juga valuasi ini beresiko asumsi yang salah tentang penetapan harga pasar. Estimasi nilai intrinsik menggunakan komponen seperti earning per share dan rasio PE. Jika nilai intrinsik lebih tinggi dari pasar, saham dianggap undervalued dan layak untuk dibeli. Sebaliknya, jika nilai intrinsik lebih rendah dari harga pasar, saham mungkin overvalued. Proses ini membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi berdasarkan analisis yang terstruktur. Dengan memahami dan menerapkan metode penilaian yang tepat, investor dapat memaksimalkan peluang investasi dan meminimalkan resiko. Demikian penjelasan dari ringkasan materi valuation dan management of common stocks. Terima kasih.